Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin. Hamdan yardallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yaumaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anshur nafahatir ridwani alaihi wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladai. Amma ba'du, al muhtaramun wal mukarramun, sedaya para habaib yang hadir bersama kita, Al Habib Mustafa Al Jufri, Al Habib Muhammad Al Attas, Al Habib Ali dan Al Habib Mustafa Al Haddar yang sama-sama kita hormati, juga segenap para masyayikh, keluarga besar daripada Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo Al Mahrusiyah, segenap para kiai yang sangat kami ta'zimi dan kami cintai, juga segenap keluarga besar dari keluarga dalam Duriyah Kiai Haji Melvin, Kiai Haji Reza, juga yang tidak kita lupa dan kita banggakan, yaitu Agus Kevin, hafidhahullah, hafidhahumullahu jami'an. Amin ya rabbal alamin. Juga segenap para pengasuh, para guru, para asatidz, para santri-santriwati Pondok Pesantren Lirboyo, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada mereka semua ilmu-ilmu yang bermanfaat, disertai akhlak yang mulia, wal arzak al wasi'ah, rizki-rizki yang luas, mashuban bil afiyah at-tammah fid dunya wal akhirah, bibarkati masyayikh Lirboyo. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di majlis yang luar biasa, di acara yang mengundang turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak, sebuah perkumpulan yang banyak dihadiri kelompok manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para santri, para santriwati, orang-orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para penerus lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam rangka daripada majlis zikir Al-Ghawthiyah, majlis maulid beserta majlis memperingati haul para masyayikh Lirboyo, yang mana kesemuanya itu adalah orang-orang pilihan, manusia-manusia yang diserukan secara agung di langit Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Isa alaihi salam telah mengatakan, "Man 'alima wa 'amila wa 'allama fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis sama." Manusia-manusia yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, kemudian semaksimal mungkin berusaha menyebarkan ilmu mulia tersebut kepada manusia, maka mereka itulah yud'a aziman fi malakutis sama, orang-orang yang dipanggil secara pengagungan oleh Allah, dikenal oleh para malaikat, orang-orang yang tinggi derajat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita lihat bagaimana wejangan nasihat yang disampaikan oleh mereka guru-guru luhur mulia tersebut, Mbah Abdul Karim, di antara nasihat beliau bagaimana yang kesemuanya itu adalah usaha untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Teruslah kalian mengaji, selalu kalian untuk mengaji, siapapun Anda, anak siapapun Anda. Kenapa beliau selalu memperingatkan demikian? Karena tidak lain dan tidak bukan ilmu yang akan meninggikan derajat seseorang. Keluhuran nasab, banyaknya harta, jika tidak diiringi dengan ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kesemuanya itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana kita lihat di dalam kumpulan nasihat-nasihat beliau, di antaranya yang selalu beliau tekankan agar kalian terus mengaji, terus menimba ilmu. Fal ilmu yujlisus su'luk fi majalisil muluk. Karena sesungguhnya ilmu itu akan bisa mengangkat derajat seseorang, bahkan anak siapapun ia, dari keturunan manapun ia, selama ia memiliki ilmu, bersemangat untuk mencari ilmu, maka akan menghantarkannya menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sungguh berbahagia kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Anda sekalian, para santri-santriwati, kesempatan emas di usia yang muda, diberikan oleh Allah kesempatan untuk menimba ilmu di tempat yang mulia, tempat yang sanad keilmuannya jelas, bersambung dari satu guru sampai ke guru berikutnya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbah Romo Kiai Abdul Karim, salah satu santri kesayangan Syekhana Khalil bin Abdul Latif rahimahullah. Terus dari satu guru ke guru berikutnya sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini kenikmatan yang begitu besar? Anda semua diberikan kesempatan oleh Allah, didatangkan oleh Allah, taufik dan hidayah dari Allah, diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di lumbung ilmu yang jelas sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini. Hendaklah kita bersemangat
di dalam mencari ilmu agama ini semaksimal mungkin. Makanya sampai di antara salah satu dawuh beliau, Romo Yai Mahrus Ali. Lo kok tahu Beb? Ya saya lihat dari internet. Di antara nasihat daripada dawuh beliau Kiai Haji Mahrus Ali, sesungguhnya seorang yang memiliki ilmu diiringi dengan riyadhah, diiringi dengan mujahadah, lain dengan seseorang yang memiliki ilmu tanpa diiringi dengan mujahadah atau riyadhah. Apalagi anda sekarang di dalam usia yang begitu muda menuntut ilmu, kesempatan luas. Kalau sudah seperti yang sudah berkeluarga ini, mau riyadhah lagi, mau mujahadah lagi, apalagi malam Jumat. Baru baca Kahfi sudah alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Istrinya lewat amit. Waduh. Mau baca surat Al-Kahfi tentang gua, ini sudah lewat dulu. Waduh, ditutup sudah. Mau memperbanyak sholawat sudah lain malam Jumat. Mau baca surat Kahfi akhirnya masuk ke Kenapa demikian? Karena kesempatan emas adalah mereka orang-orang al-ilmu yatafarragh lil ilmi. Kesempatan untuk menuntut ilmu bagi para pemuda, para pemudi adalah kesempatan yang besar, apalagi diiringi dengan riyadhah, mujahadah, utamanya istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Sampai beliau melanjutkan di antara dawuh beliau, saya tidak berangan-angan ketika saya menjadi santri bersemangat menuntut ilmu, tidak berangan-angan di masa mendatang akan menjadi kiai. Bahkan Allah memberikan kepada beliau kemudahan, berkecukupan harta yang melimpah. Saya tidak mengira, tetapi kesemuanya itu datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena beliau, orang-orang yang mulia tersebut memiliki sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu. Sesuatu yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu. Sesuatu yang jika dimiliki seseorang, mau tidak mau, kebaikan dunia dan akhirat akan datang dengan sendirinya kepada orang tersebut. Nggih napa nggih? Kesemuanya itu bisa diraih seseorang dengan ilmu. Oleh karena itu tidak mudah, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid, sesungguhnya aku akan menuntun kalian, waman yakbalul irsyad min ahli dilwadi alaika bitahsilul ulumi bijiddin wa tashmirin wa tarkin li mu'tadi. Sesungguhnya ilmu itu adalah sulit dan sangat mahal, dan seseorang akan memperoleh ilmu tersebut bijiddin, hendaknya dengan sungguh-sungguh, wa tashmirin, dan bersemangat, wa tarkin li mu'tadi, dan meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, bermalas-malasan dan lain sebagainya. Tidak bisa seseorang memperoleh ilmu dengan bermalas-malasan. Bagaimana mereka orang-orang soleh, para masyayikh Lirboyo, kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu. Mereka tahu yang mereka cari adalah sesuatu yang sangat berharga. Barang siapa yang tahu bahwa yang dicari adalah berharga, hana alaihi ma badal, maka akan mudah baginya untuk mengorbankan apa yang ia miliki. Tahu yang dicari itu lebih mahal dari emas. Tahu yang dicari ini adalah ilmu lebih mahal daripada berlian. Tahu di dalam ilmu kebaikan dunia dan akhirat.
kebahagiaan rumah tangga, kesolehan keturunan, semuanya ada di dalam ilmu tersebut. Ketika seseorang tahu bahwa yang dicari itu mahal, ibarat seseorang akan menyelam, mencari mutiara yang berharga di dasar lautan, tentu saja ia harus menyelam, harus bersusah payah. Kenapa? Dia rela. Kenapa? Karena ia tahu yang dicari adalah mutiara yang begitu mahal. Oleh karena itu disebutkan pula di antara sebab seseorang itu akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Disebutkan di dalam nasihat-nasihat beliau, di antaranya terkadang seseorang santri tersebut ketika pulang di rumahnya ilmunya biasa-biasa saja. Tetapi ternyata Allah memberikan keberkahan di dalam ilmunya tersebut. Nampak keberkahannya melebihi dari yang lain. Ternyata sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah ketawadhuannya selama ia mondok. Tawadhu wal khidmah lil akharin. Senang berkhidmah, membantu kepada pondok pesantren, membantu teman-temannya, membantu para masyayikh. Ini sebab berapa banyak dengan khidmah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan futuh, ilmu yang bermanfaat kepada seseorang. Dengan tawadhu, dengan rasa rendah hati. Apalagi kepada para guru, kepada para masyayikh. Sehingga disebutkan ketika salah seorang syekh, salah seorang wali, di hadapan santri-santrinya, ia mengatakan, sesungguhnya sepeninggalku kelak, yang akan mewarisi ilmuku, yang akan mewarisi sir dan rahasiaku adalah santriku yang sekarang sedang berada di kandang kambingku. Santri tersebut setiap harinya selalu menyisihkan waktunya untuk berkhidmah kepada gurunya tersebut, memelihara kambing gurunya, membersihkannya dan lain sebagainya. Ternyata dengan ketawadhuan tersebut, dengan khidmah tersebut, justru santri yang demikian memperoleh sir, rahasia daripada gurunya tersebut. Inilah bagaimana ilmu yang bermanfaat ini diperoleh dari satu generasi kepada generasi yang sebelumnya. Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Utsman Al-Ishaqi, tawadhu'nya, akhlak dan adabnya kepada gurunya, sehingga disebutkan ketika beliau mondok selalu beliau datang pertama kali di kelas, membuka kitabnya dengan perlahan, dan beliau tidak akan keluar dari kelas sampai gurunya tersebut meninggalkan kelas tersebut. Kesemuanya ini menunjukkan kepada kita bagaimana usaha untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat hendaknya diiringi dengan adab dan tawadhu, rendah hati. Karena ilmu ibarat air, ibarat banjir, tidak akan mengenai tempat-tempat yang tinggi. Fal ilmu harbun lil fatal muta'ali, kasaili harbun lil makanil ali. Sesungguhnya ilmu enggan, tidak mau kepada orang-orang yang sombong kepada temannya sombong, apalagi kepada gurunya, waliyadzubillah, sombong. Dari mana keberkahan ilmu akan diperoleh, manfaat ilmu akan diperoleh ketika di dalam hatinya sombong kepada gurunya, sombong kepada kawan-kawannya, sombong kepada orang tuanya, waliyadzubillah, tidak beradab kepada mereka. Betapa banyak nasihat daripada para masyayikh tersebut. Jika engkau ingin memperoleh keberkahan ilmu, jangan sampai menyakiti hati orang tuamu, apalagi ibumu. Kesemuanya ini, wahai saudara dan saudariku, santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepada kita agar usaha kita di dalam mencari ilmu ini tidak lain dan tidak bukan dengan membersihkan hati kita, dengan menundukkan ego dan amarah kita. Kita menjadi orang-orang yang tawadhu,
yakini madad pertolongan para masyayikh, para guru tersebut Allah berikan kepada santri dan santriwati, orang-orang yang memiliki akhlak, adab dan tawadhu. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang sebentar ini. Mondok sebentar waktunya, setahun, 5 tahun, 10 tahun, sebentar. Berlalu begitu cepat. Jika disia-siakan begitu saja, penyesalan akan datang belakangan. Ibarat seseorang yang berada di tempat yang penuh makanan, tetapi ia bisa mati kelaparan. Tempat ini tempat yang penuh dengan ilmu, para pengajar, para masyayikh. Jangan sampai kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan mereka, ilmu mereka, karena akhlak kita yang buruk, karena adab kita yang tidak baik, karena kesombongan kita. Oleh karena itulah, sebagai penutup majelis yang mulia ini, marilah di awal setelah bulan Ramadan, kita masih berada di penghujung bulan Syawal. Marilah kita kembali mengintrospeksi diri kita, memperbaiki diri kita, berusaha semaksimal mungkin tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan kita di pondok ini. Yakini segala kelelahan kita, capek, jauh dari orang tua, harus bangun malam, menghafal ini dan menghafal itu, berkhidmah, membersihkan pondok, kesemuanya itu akan dibayar oleh Allah. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang jauh lebih besar. Harta akan mudah datang dengan sendirinya. Bahkan istri yang cantik, salihah, nan jelita. Nah, sopo yang tidak gelem duwe mantua santri, santri akhlak tawadhu. Nah, rondo wae gelem. Nggih napa nggih? Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan Anda. Berusaha semaksimal mungkin, karena semua kebaikan dunia dan akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda semua dengan berkat para masyayikh tersebut. Fabijahihim Rabbana anfa'na bijahihim wahdinal husna bibarakatihim wa afina minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.